Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Gabriel atau Sena, biasa dipanggil Gabriel atau Sena. Di video ini gue pengen bercerita satu hal, yaitu kenapa gue membuat keramik atau spesifiknya adalah guci kremasi. Guci kremasi ini isinya adalah abu uh, dari nyokap gue yang sudah meninggal. Gue nggak tahu gue siap cerita atau tidak, tapi kayaknya ya sudah 2 tahun lamanya nyokap gue meninggal. Gue rasa gue sanggup sih ceritanya tanpa perlu bersedih ya. Nah, yang pertama gue ceritain adalah beberapa foto yang menunjukkan yaitu satu kebiasaan di Adonara. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman melihat gue gitu ya, eh, mengira gue itu orang Chinese ataupun orang Manado, gue sebenarnya bukan. Gue itu sebenarnya orang Flores. Jadi ayah gue itu memang orang Flores, atau kalau misalkan teman-teman nggak tahu Flores itu di mana, Flores itu di NTT. Kalau misalkan teman-teman punya kenalan orang Flores, mungkin itu sama seperti kayak orang Ambon gitu ya. Biasanya kulitnya hitam. Nah, kebetulan memang bokap gue ini adalah Flores keturunan putih sebenarnya. Misalkan ditanya kita itu orang apa, biasanya ya kita menyebutnya terkadang ya masih menyebut orang Flores sih gitu. Dan spesifiknya di Adonara. Nah, di sini ada beberapa foto yang pengen menunjukkan kebiasaan tentang ketika seseorang meninggal gitu ya. Mereka mereka itu dimakamkannya di mana. Jadi kalau misalkan di Jakarta ya, biasanya kalau ada orang meninggal itu kan dimakamkannya di TPU ya. Entah itu di Pondok Rangon atau kalau nggak salah di Jeruk Purut ya. Nah, kalau misalkan di Adonara, itu ketika ada seseorang yang meninggal ya, dia itu dimakamkannya adalah di depan kamarnya. Spesifiknya adalah di depan jendela. Jadi memang kalau di sana itu di lingkungan rumah gitu ya, memang itu terkadang sudah ada kuburan-kuburan gitu. Jadi kayak bentuknya kotak gitu ya, terus ada ubin-ubin dan biasanya di situ buat naruh tempat lilin sebenarnya. Jadi tempat lilin ini yang untuk berdoa dan lain-lain. Jadi kalau misalkan teman-teman ke Adonara gitu ya, teman-teman melihat kotak gitu ya, ada entah itu di semen ataupun dikasih ubin gitu ya, dan di atasnya itu ada lilin-lilin, itu sebenarnya kuburan guys. Terus kalau yang ini tuh, ini kalian bayangin ya, jadi misalnya kalian di Adonara nih, kalian datanglah ke rumah teman kalian gitu ya, dan kalian akhirnya nongkrong di teras gitu. Dan kalian melihat kuburan, jadi itu memang udah hal yang biasa gitu, karena biasanya kalau kepala keluarga gitu ya, itu biasanya dimakamkannya malah di depan rumah sebenarnya. Untuk orang sana gitu ya, nongkrong di teras terus sambil melihat kuburan itu sudah hal yang biasa gitu. Selalu ada lilin-lilin gitu. Jadi istilahnya tuh kalau di sana di Adonara, menurut cerita ayah gue, kuburan itu memang harus ada itu sebenarnya kriterianya. Terus gue akan bercerita tentang pas di hari nyokap gue dikremasikan. Malam sebelum dikremasikan, kita satu keluarga berkumpul gitu ya, uh, untuk memutuskan abu ini pengen dikuburkan di mana. Jadi memang agak agak berbeda ya teman-teman. Biasanya kan kalau orang yang dikremasikan itu biasanya kan dilarung ya, uh, kayak disebar gitu, disebar di laut gitu ya. Tapi kalau kita memang dikuburkan gitu. Kondisinya kenapa akhirnya kita sebagai seseorang Katolik gitu ya memilih untuk ibu gua ini akhirnya dikremasikan, itu sebenarnya memang tidak dianjurkan ya sama ajaran agama Katolik, karena kalau ajaran agama Katolik itu kalau di ayat Alkitab itu ada istilahnya dust to dust, jadi dari debu menjadi debu gitu, atau misalkan manusia itu dari tanah harus kembali lagi jadi tanah. Tapi kalau misalkan kalian mau tahu alasannya kenapa, kalau misalkan orang Katolik itu dilarang dikremasikan, kalian mungkin bisa bertanya kepada seseorang yang lebih mengerti ya, karena gue juga tidak bisa menjelaskannya, tapi memang biasanya orang Katolik itu memang uh, tidak disarankan sih untuk dikremasikan gitu. Kenapa dipilih dikremasikan? Karena memang itu keinginan dari nyokap gue ya. Jadi nyokap gue beberapa kali
bercerita gitu ya, misalkan dia udah nggak ada gitu ya, dia kepengennya memang dibakar aja lah dia ngomongnya gitu ya. Terus juga nanti abunya tinggal dimasukin di kuburannya nenek gue gitu, atau di kuburan di ibunya dia gitu. Dia maksudnya pengen uh, tetap dekat lah dengan ibunya gitu. Dan akhirnya itu yang menjadi keputusan keluarga gue. Jadi kita memilih untuk ya udahlah dikremasikan saja gitu. Walaupun kita tahu gitu sebagai orang yang menganut agama Katolik itu sebenarnya tidak disarankan ya. Abu dari nyokap gue itu nanti akan terbagi dua gitu ya. Terbagi dua di sini adalah yang satu nanti yang kebesokan saat dikremasikan itu nanti pengen langsung dimasukkan ke dalam guci kremasi terus nanti langsung dikuburkan gitu. Dan yang kedua yaitu yang kita dari ayah gua minta pengennya adalah seperti kebiasaan orang Flores gitu ya. Abu ini nanti akan dikuburkan di depan kamarnya ibu gua gitu. Jadi memang ada jendela gitu ya di depan jendela. Nah itu pengen dikuburin di situ gitu. Itu pengen berharap gucinya itu ada tiga ya. Jadi ada satu untuk ibarat kata untuk ayah gue yang buat naruh di depan kamar itu, depan kamar nyokap gue. Satu lagi yang untuk dikuburin di kuburan nenek gue, sama satu lagi gue minta satu sebenarnya. Jadi tiga. Dan tiba-tiba saat itu abang gue bercerita, Sen, akhirnya kita beli satu aja deh. Ini guci kremasinya karena agak pricey gitu. Jadi maksudnya pricey di sini agak mahal gitu. Satu guci itu harganya 2 juta. Uh, jadi kalau misalkan kita beli tiga ya berarti keluar 6 juta gitu. Rumah duka ini memang udah jadi satu sama tempat kremasi, yaitu di rumah duka Karolus ya, yang ada di Salemba sana, yang di depan UI Salemba lah. Kira yang gue bikin guci keramik itu di Tommy gitu ya. Waktu itu gue bilang memang ke Tommy memang karena harganya mahal ya. Gue bisa jujur-jujuran aja gitu. Waktu di abang gue bilang 2 juta itu bentuknya seperti apa. Karena bagi gue itu tuh harganya cukup mahal juga gitu. Akhirnya gue ngecek ke bawah ke tempat situ dan kita lihat gue lihat maksudnya gue sendiri gue lihat guci kremasinya seperti apa dan menurut gue maaf deh gue sekali lagi gue minta maaf gitu ya. Uh, gue ngerasa gue nggak mau beli itu gitu. Padahal sebenarnya di hati gue sebelumnya waktu itu gue memang niat ya udahlah untuk nyokap gue nggak apa-apa deh gue keluar 2 juta deh. Gue beli beli di bawah lah gitu maksudnya buat ini untuk bokap gue gitu ya maksudnya untuk dikuburin di depan kamarnya nyokap gue waktu itu gue berpikiran seperti itu. Nah tapi begitu gue ke bawah uh, gue ngeliat guci kremasinya, gue bilang enggak gitu di dalam hati gue gitu. Nih gue minta maaf banget ya, gue bukannya sombong ataupun apa, tapi alasan terbesar gue adalah bagi gue nggak bisa sih gitu, karena dia itu bentuknya benar-benar biasa gitu bagi gue, cuman ya udah putih doang gitu. Misalkan teman-teman lihat gitu ya, jadi seperti ini sih teman-teman bentuknya. Gue pikir agak gede gitu ya, tapi nggak sih, cukup kecil gitu ya. Uh, dan ya udah putih doang gitu, benar-benar dalamnya putih, luarnya putih gitu ya. Dan ya udah tutupnya juga biasa-biasa aja gitu. Gue ngerasa saat itu gue nggak mau sih gitu. Teman-teman boleh maksudnya untuk orang yang dengar cerita gue ini bilang gue belagu ataupun gimana ya, nggak apa-apa sih gue, tapi itu memang pilihan gue sih saat itu gitu. Itu yang gue ceritakan juga ke Tommy gitu, maksudnya Tom, gue pengen bikin guci kremasi di studio lu. uh, Alasan gue memang satu, harganya mahal 2 juta. Terus yang teman-teman tahu gitu ya, misalkan teman-teman tahu, uh, gue sebenarnya tidak nyaman ya bercerita tentang ini, tapi mau nggak mau ya harus bercerita gitu.
memang terkesannya ya udahlah gitu keluar 2 juta gitu ya, tapi teman-teman mesti tahu bahwa uh, waktu itu abang gue juga maksudnya uh, 3 hari di menyewa rumah di Karolus itu udah buka 2 ruang, terus juga udah dengan segala dengan baju, dengan maksudnya baju untuk bokap gue dan maksudnya untuk kremasi, terus juga itu satu paket gitu, satu paket sama nanti untuk ada pergi ke Larung gitu ya, karena memang itu udah satu paket ya, jadi nanti disediakan bis untuk pergi ke Laut Mana gitu, itu udah satu paket sama sewa ruangnya gitu selama 3 hari gitu, itu habis sekitar 50 juta gitu. Ini gue sebenarnya tidak nyaman bercerita tentang ini, tapi maksudnya uh, teman-teman mesti tahu bahwa dari abang gue ini memang sudah mengeluarkan banyak uang dan maksudnya ya kalau bisa ya uh, hal-hal yang memang berhemat gitu ya, maksudnya berhemat untuk mengeluarkan 4 juta lagi gitu ya, uh, ya pasti berpikir sih. Dan juga teman-teman mesti tahu gitu ya, uh, ibu gue ini sebenarnya 2 tahun itu memang sebelum dia meninggal itu dia memang dia itu stroke ya teman-teman. Jadi uh, stroke yang dia itu tidak bisa bangun, tidak bisa makan sendiri, tidak bisa ngomong gitu ya. Jadi memang selama 2 tahun itu ya dia hidupnya dibantu dengan maksudnya dengan orang yang membantu dia untuk melakukan kegiatan apapun itulah seperti makan, seperti uh, seperti duduk gitu ya. Jadi kayak ada semacam susternya lah bahasanya gitu. Dan memang uh, untuk orang stroke gitu ya, dan maksudnya nyokap gue tapi meninggalnya bukan karena stroke sih, itu karena ada ada cancer gitu di lidahnya ya, itu yang membuat dia akhirnya kehilangan banyak darah, karena memang setiap uh, 3 hari sekali gitu ya kita panggil suster untuk membersihkan uh, luka di kansernya dia karena memang sudah kebuka gitu ya. Yang pengen gue ceritakan intinya adalah di sini keluarga gue itu bisa dibilang selama 2 tahun itu mengeluarkan nyokap gue itu sangat banyak, bisa dibilang untuk merawat dia lah gitu. Jadi uh, teman-teman, menurut gue yang pengen gue ceritakan di sini adalah sebenarnya alasan kenapa gue menolak untuk beli keramik 2 juta itu ya sebenarnya itu karena memang ketika 2 tahun itu gue hidup bersama nyokap gue, hidup gue menjadi lebih apa ya, berpikir gitu ketika mengeluarkan uang gitu. Oke, ini kayaknya gue masih bisa cari benda yang lain gitu ya, yang mungkin lebih dan lebih bagus gitu. Jadi 2 tahun ini keluarga gue dulu gitu ya memang sudah mengeluarkan banyak biaya gitu. Di saat nyokap gue meninggal itu memang ya duit kita juga tidak banyak gitu. Mungkin gue berceritanya seperti itu kali ya, teman-teman ya. Oke, nah terus gue akan bercerita soal proses ya. Jadi pada saat uh, kremasi itu kan dibakar ya teman-teman ya, bersama dengan petinya ya. Nah, habis itu kita diajak ke sebuah ruang. Nah, di sebuah ruang itu memang uh, kita diberitahu gitu soal uh, soal kondisi nyokap gue gitu, tulangnya seperti apa gitu. Uh, Gimana ya? Gue agak bingung ngomongnya. Jadi tiba-tiba keluar gitu ya, lo lo ngeliat nyokap lo gitu dalam bentuk tulang gitu. Nah, maksudnya sih memang agak gimana ya? Gue agak shock juga sih.
gue tidak menyangka aja bahwa uh, gue kemarin-kemarin tuh masih ngeliat, ibarat kata gue masih ngeliat nyokap gue masih bentuknya manusia gitu ya, terus tiba-tiba di apa ya, di nampan besi ini tuh apa ya, kayak gini gitu. Oke. Uh, jadi sebenarnya kenapa gue agak bersedih, karena memang waktu itu kayak ada semacam kayak dokter gitu ya menjelaskan ya tentang tentang kondisi nyokap gue ya. Jadi dia bilang gini, "Ah, ini tulangnya sedikit banget gitu." Maksudnya ketika ketika dikremasikan gitu ya, hasilnya tulangnya sedikit. Terus setelah dicari-cari tahu, ah, berdasarkan kebiasaan gitu ya, katanya memang karena memang 2 tahun itu nyokap gue itu stroke ya, stroke yang tidak bisa ngapa-ngapain, yang cuma bisa tiduran doang gitu ya. Itu katanya membuat bangun tidak bisa apa, itu memang tulangnya juga sudah banyak yang keropos gitu selama 2 tahun itu gitu. Jadi memang tulangnya kondisinya sedikit gitu. Waktu itu orang yang di Carlos itu menjelaskan sih, maksudnya di depan keluarga gue gitu. Ya, jadi nyokap gue secara tulangnya cuma segini gitu. Harusnya kalau misalkan orang normal itu lebih banyak gitu. Nah, ini tampak atasnya. Jadi yang kalau misalkan teman-teman lihat gitu ya, ada yang kayak pecahan-pecahan ini sebenarnya ini kepala ya, tengkorak kepala. Nah ini seharusnya bagian sini gitu ya, yang bagian tulang belakang itu yang kayak lurus-lurus ini sebenarnya bagian tulang belakang harusnya lebih banyak gitu ya. Tapi karena ya nyokap gue 2 tahun itu stroke yang tidak bisa ngapa-ngapain dan tulang keropos, jadi memang jumlahnya sedikit sih. Dari tulang-tulang ini nanti ibarat kata akan di blender gitu ya, dan di blender dan hasilnya adalah seperti ini gitu. Di blendernya itu bersama dengan ada abu pembakaran gitu ya, abu pembakaran dan memang sama uh, peti kayunya juga gitu, peti peti jenazahnya gitu, 3 kantong isinya abu gitu ya. Nah terus yang satu itu sudah dimasukkan ke dalam guci kremasi ya, dan akhirnya kita uh, satu kantong lagi gitu ya disatukan, itu buat ayah gue gitu. Ceritanya pas gue datang ke studio studio keramiknya Tommy, di malam sebelumnya itu gue memang sudah menyaring gitu ya. Jadi gue saring gitu ya dari abu kremasi itu, karena memang kalau misalkan teman-teman nggak tahu ya tentang abu kremasi, jadi abu kremasi itu tajam-tajam teman-teman. Jadi tajam-tajam itu mungkin karena ada tulang-tulangnya, tulang-tulang yang besar gitu. Jadi kayak kayak mungkin teman-teman bayangin kayak misalkan ada batu-batunya gitu ya. Ada seperti itu. Gue saring dulu gitu biar dapat versi halusnya gitu. Jadi yang pas gue bawa ke studio keramiknya Tommy gitu ya, itu memang yang versi sudah halusnya gitu. Nah, ini yang dikerjakan di studio keramik gitu ya. Uh, nah, ini nama ibu gue, itu Pipin. Nah, ini dikerjain gue dan Tommy. Ini sebenarnya lebih banyak Tommy yang kerjain ya, karena memang gue kurang begitu mahir ya. Nah, tapi gue juga bikin juga sendiri gitu ya di rumah. Pada saat gue bawa ini ya, Gucci ini, bokap gue sangat senang sih. Karena di satu sisi, menurut kebiasaan orang Adonara atau orang Flores, kita udah mengamalkan agama Katolik juga yang harusnya seorang jenazah gitu ya harus dekat dengan tanah gitu ya. Maksudnya guci keramiknya ini kan memang tidak diglasir, jadi tidak ada lapisan apapun, dan guci keramik itu dari tanah gitu secara logika. Jadi memang ya akhirnya uh, abu abu kremasinya nyokap gue ini kena lagi dengan tanah gitu. Dan memang itu persyaratannya dari ayah gue juga untuk tidak diglasir gitu ya. Terus
ini hari di mana kita menguburkannya di depan jendelanya kamar ibu gue. Nah, ini gue pengen nunjukin ini. Nah, ayah gue tuh ngegali lubang tuh dalam loh. Jadi ini kayak kayak mungkin kayak ngegali buat sumur air kayak. Nah, terus dimasukin semua gitu ya. Terus nanti dikubur lagi dengan tanah. Terus akhirnya eh, setelah ditutup ya, itu jadi seperti ini. Jadi kayak semacam ada tugu gitu ya, patung Bunda Maria. Jadi itu buat penanda sih bagi kita gitu. Mungkin untuk orang-orang yang tidak mengerti ya, ini tuh apa ya, paling dia ngiranya ya udah ini Pak ada patung Bunda Maria aja gitu. Tapi sebenarnya ini buat jadi kayak semacam patokan gitu ya, kayak semacam kayak tugu gitu, tugu tugu yang kecil gitu, um, yang untuk keluarga kita doang mungkin yang tahu gitu ya. Kalau itu sebenarnya ada abu kremasi dari nyokap gue. Mungkin itu aja. Gue nggak tahu sih cerita gue ini berguna atau tidak ya untuk apalah gitu. Tapi ya itulah yang pengen yang bisa gue ceritakan sih.